Ngiring raos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, sahabat channel Kang Uji. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi. Tidak terasa konten kali ini kita sudah sampai pada momen dimana setahun yang lalu kita berada di sini ya. Jadi hari ini hari pertama pembukaan Haul Mama Cibitung ya. Tidak terasa sahabat ya, setahun kita sudah berada di sini lagi dalam Haul Mama Cibitung. Jadi hari ini hari pertama sudah kelihatan ya, banyak pengunjung, banyak yang datang ke makam keramat Mama Cibitung ya. Ya baik sahabat, untuk kali ini ya, hari ini adalah hari pertama dan menurut masyarakat di sini ya, bahwasanya puncak Haul Mama Cibitung itu nanti pada malam minggu depan ya. Baik sahabat, seperti kita ketahui ya, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan dan mengenai biografi Mama Cibitung ya. Jadi beliau itu nama lengkapnya Kiai Haji Muhammad Ilyas ya, atau dipanggil lebih terkenal dengan panggilan Mama Cibitung ya. Lahir di Lembur Gede Cibitung tahun 1836 Masehi. Wafat tahun 1953. Usianya cukup lanjut ya. Usia 117 tahun di Sukamanah Cibitung. Nasab ayah Mama Kiai Haji Ali Lembur Gede Cibitung bin Mbah Rahya Bogor bin Hamdan Bogor, berasal dari keturunan Dalem Sawidak Sukapura, Singaparna, Tasikmalaya ya. Nasab dari ibu yaitu Hajah Hadimah Cibitung binti Mbah Bale Cibitung bin Mbah Raden Abdullah, berasal dari keturunan Dalem Sawidak Sukapura, Singaparna, Tasikmalaya. Kemudian spesialisasi ilmu yaitu tasawuf, nahwu ya, sorof, fikih. Kemudian sanad ilmu Syekh Holil Bangkalan Madura ya. Selanjutnya riwayat pendidikan. Guru pertama beliau itu tentu saja ayahandanya sendiri ya, yaitu Kiai Haji Ali. Kemudian Mama Kiai Haji Husein, mertua beliau juga ya. Selanjutnya Mama Kiai Haji Yasin Sodong Cianjur. Selanjutnya Mama Kiai Haji Soheh ya, Buni Kasih Cianjur. Selanjutnya Mama Kiai Haji Said Cipadang Gentur Cianjur. Kemudian Mama Kiai Haji Epeng Sadang Bandung. Kemudian Mama Kiai Haji Soleh Bendakrep Cirebon. Selanjutnya Mama Kiai Haji Mansur Cimanggu Ciawi Tasikmalaya.
Selanjutnya Mama Cimuncang Panjalu Ciamis. Kemudian Mama Kiai Haji Sobari Cikalong Cianjur. Selanjutnya ketika di Mekah, beliau berguru kepada Mama Ijroi Ajengan Panengah Pacet Cianjur. Beliau adalah mantu dari putri kedua dari istri pertama. Kemudian Mama Kiai Haji Yahya Banten ketika di Mekah ya. Selanjutnya Syekh Khalil Bangkalan Madura setelah mukim. Selanjutnya di perjalanan pulang dari Madura belajar pada Mama Kiai Haji Sujai Gudang Tasikmalaya. Nah itu sahabat sanad keilmuannya atau para guru beliau ya. Sepulangnya dari Mekah, beliau kembali belajar pada Mama Kiai Haji Yasin Sodong Cianjur. Namun malah disuruh mengajar di pesantrennya di Sodong Cianjur selama 1 tahun. Setelah itu disuruh mukim dan menikah tahun 1871 dengan Wastijah, salah seorang putri Mama Kiai Haji Husein, Pasir Gombong Cibitung. Semula beliau mukim bersama ayahandanya di Lembur Gede Cibitung. Tidak diketahui apa penyebabnya yang membuat hati beliau selalu gundah. Kemudian beliau membeli sebidang tanah dari uang hasil usaha sendiri dan setengahnya dari uang istri beliau. Sebidang tanah tersebut terletak di pinggir Sungai Cijambu di tempat baru ini. Hati beliau menjadi tenang. Itulah sebabnya tempat ini beliau beri nama Sukamana. Nah itu ya. Selanjutnya Kiai Haji Sulaiman ayahanda Kiai Haji Fahrudin As-Salafiyah Batu Jajar pernah seperjalanan ke Mekah dengan Mama Cibitung. Kemudian riwayat organisasi atas nasihat guru beliau Mama Kiai Haji Mansur Cimanggu Ciawi Tasikmalaya bahwa organisasi itu baik, tapi untuk Mama Cibitung disarankan agar fokus terhadap pesantren. Kemudian peristiwa khusus dalam perjuangan beliau berbeda dengan gurunya seperti Mama Kiai Haji Mansur Cimanggu Ciawi Tasikmalaya yang aktif dan sangat membenci Belanda. Suatu ketika Belanda akan mengunjungi Mama Kiai Haji Mansur. Tiba-tiba hujan deras disertai ledakan petir. Akhirnya Belanda pulang lagi. Namun Mama Cibitung dalam menghadapi Belanda dilakukan dengan cara-cara yang santun. Nah ini kelebihan beliau ya. Jadi orangnya itu santun sahabat. Sehingga di antara Belanda ada yang masuk Islam. Bahkan Belanda pernah memberikan bintang penghargaan. Hanya saja bintang tersebut dirampas oleh Jepang. Dulu sahabat. Jadi Mama Cibitung itu ya terkenal atau dikenal masyarakat orangnya santun ya, termasuk kepada Belanda ya. Jadi beliau melakukan pendekatan yang halus, santun, ramah ya, sehingga ada Belanda yang banyak ya yang tertarik kemudian masuk Islam juga ya. Selanjutnya sahabat ada amanat ya, amanat. Jadi beliau berinisiatif ya atau berprinsip tidak suka meminta bantuan kepada orang lain, bahkan kepada santrinya pun. Nah ini suatu kelebihan atau keistimewaan dari beliau sebagai seorang beliau ya. Kepada santrinya pun dia tidak berani meminta ya. Mama tidak pernah menyuruh membantu bekerja kecuali atas kerelaannya sendiri. Mama Cibitung tidak menolaknya. Demikian pula amanat kepada para penerusnya. Beliau berkata, ka pamarentah ulah menta, tapi lamun mere ulah ditolak, bisa jadi fitnah. Nah itu bahasa Sunda itu ya. Jadi
pemerintah jangan meminta, tetapi kalau diberi jangan ditolak, biar nggak jadi fitnah. Nah begitu ya. Berkenaan dengan amanat ini, Kiai Haji Ali Irfan cucu beliau menuturkan ketika membangun masjid tahun 1990 ya, atas saran banyak pihak akhirnya kami sepakat membuat proposal diajukan kepada Bupati Bandung tahun 1994. Bantuan pemerintah turun, namun anehnya sejak bantuan itu diterima tidak lagi ada yang mau memberi sumbangan, disertai macam-macam tuduhan dan fitnah. Sejak itu pula pembangunan masjid terbengkalai. Baru tahun 2006 ya, pembangunan masjid sedikit demi sedikit dilanjutkan. Kami menduga terhentinya pembangunan itu karena kami melanggar amanat Mama. Begitu kata beliau. Sehingga kami dihukum selama 12 tahun. Kemudian mun daek cicing di dia kudu daek ngaji jeung diajian. Itu amanat Mama Cibitung juga ya. Kalau mau tinggal di sini di pesantren, peninggalan beliau syaratnya harus belajar atau mengajar. Itu sahabat ya. Selanjutnya ada juga kebiasaan Mama apabila menyelenggarakan kegiatan apa saja selalu menyediakan makan. Pada suatu saat ternyata makanan tidak ada, padahal acara akan segera dimulai. Tiba-tiba ada iring-iringan bakul penuh dengan makanan, tapi yang membawanya tidak kelihatan. Nah itu karomah beliau ya sahabat, karomah yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada beliau Mama Cibitung ya. Selanjutnya ketika Mama beserta santri sedang ziarah di Ranggamadu ya. Nah itu sahabat, Ranggamadu itu adalah sebuah bukit ya, tidak jauh dari makam karomah beliau Mama Cibitung ya. Ada sebuah bukit yang mana bukit itu ada petilasan Syekh Abdul Rahman ya. Mama dan santrinya merasa lapar, tiba-tiba tumbuh pohon pepaya berbuah dan masak seketika itu juga. Nah itu karomahnya juga ya. Setelah dipetik buahnya, pohon pepaya itu hilang. Nah itu karomah Mama Cibitung atau Kiai Haji Ilyas ya. Lalu keistimewaan Mama Cibitung yang dapat disaksikan sampai saat ini adalah pada saat haulan beliau ya, yang diselenggarakan setiap tanggal 15 sampai 22 Rabiul Akhir. Jadi setiap haul Mama Cibitung itu peziarah selalu membludak ya. Selanjutnya dalam hal memberantas kemungkaran ya, beliau melakukannya dengan cara-cara yang lemah lembut ya, santun ya orangnya beliau itu. Seperti yang dituturkan putra beliau Kiai Haji Abdul Halim, bahwa ketika menghadapi orang yang membawa domba adu ya, beliau mengelus-elus domba itu sambil berkata, domba kagungan saha ieu teh meuni kaset, komo lamun teu diadukeun pasti kaset pisan. Nah itu sahabat ya. Jadi Mama Cibitung itu sangat ramah, sopan dan santun ya. Seketika itu tukang mengadu domba berhenti dan dari kebiasaan mengadu dombanya berubah menjadi orang yang taat beragama. Jadi beliau sahabat ya dalam berdakwah itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang halus, pendekatan yang santun ya. Baik sahabat, cukup sekian ya. Jangan lupa yang belum subscribe, kemudian yang sudah subscribe jangan lupa jempol atau like ya, komen, share, dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Sekian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.